Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Pak Imam, dalam materi Matematika Umum kelas 12 Ilmu Budaya dan Bahasa. Baik anak-anak sekalian, mungkin pagi ini Anda dalam keadaan sehat, atau pada sesi B Anda juga dalam keadaan sehat pada siang harinya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya sudah hampir setahun kita tidak berjumpa. Kita selalu berharap bahwasannya sebelum Anda tamat ada ruang untuk kita bertatap muka agar mempunyai kesan tersendiri menjadi alumni SMA. Anak-anak sekalian, saya akan melanjutkan materi tentang kemarin kaidah pencacahan. Tapi saya masuk ke materi yang lain kali ini, yaitu tentang permutasi. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut. Matematika Umum kelas 12 Ilmu Budaya dan Bahasa by Pak Imam. Ya, materinya melanjutkan kaidah pencacahan, tapi dengan materi yang baru. Kaidah pencacahan pertemuan ketiga. Kali ini saya akan mengetengahkan permutasi. Nanti permutasi ini dibagi dua. Nanti setelah satu ini, kemudian setelah itu minggu depan atau pertemuan kedua, kita lanjut dengan permutasi juga. Ya, kita lanjut. Ya. Permutasi adalah banyaknya susunan berbeda. R lebih kecil dari atau sama dengan N adalah banyaknya itu banyaknya susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda. Perhatikan, kita langsung saja. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mencacah kombinasi antara dua unsur yang berbeda. Sekarang kita dengan persoalan yang lebih rinci lagi tentang kaidah pencacahan, yaitu dengan permutasi. Ya, permutasi itu dibagi nanti ada dua. Pertama, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah permutasi dengan sebagian unsur. Ada yang membedakan anak-anak sekalian. Yang pertama adalah permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Yang satunya sebagian. Kemudian yang pertama, jika N unsur yang berbeda diambil unsur atau sebagian unsur, maka P sama dengan N, N sama dengan N faktorial. Ya, kemarin sudah mengerti ya faktorial, bagaimana menghitung faktorial. Yang kedua, nanti permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda, itu banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N buah unsur yang berbeda. N sama dengan R bilangan bulat. Nah, sekarang Anda perhatikan dulu kedua perbedaan keduanya terletak pada satunya permutasi dengan semua unsur yang berbeda, yang satunya adalah permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Pak, permutasi itu apa? Permutasi ini adalah untuk memperinci atau lebih memperinci kemudian mempermudah penggolongan dalam kaidah pencacahan. Kalau kemarin pada contoh-contoh kemarin kita menggabungkan antara tiga, misalnya saya ambil contoh kemarin kaidah pencacahnya 2 buah celana kemudian dengan 3 buah baju dikombinasikan. Berapa banyak kombinasi dengan 2 celana yang berwarna merah dan hitam dengan baju putih, merah dan kuning misalnya seperti itu. Nah, sekarang pada permutasi kita diminta untuk lebih memperinci perhitungannya, lebih memperinci kaidah pencacahnya dengan rumus permutasi. Nah, permutasi itu dibagi atas dua, anak-anak sekalian. Pertama, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Yang kedua adalah permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Ini rumusnya untuk berbeda yang tak berbeda. Ini adalah unsur yang sebagian unsur yang berbeda. Silakan diperhatikan. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut. Nah, sekarang contoh. Permutasi dengan semua unsur yang berbeda.
Tentukan banyaknya permutasi jika dua unsur dipermutasikan dua-dua. Ingat anak-anak sekalian, nanti dalam penentuan perincian kaidah pencacahan permutasi, ada dua hal yang harus perhatikan. Ada kalimat permutasi dua-dua atau dua-tiga dan seterusnya. Nah, di sini dua unsur A dan B dipermutasikan dua-dua. Maka kita buat dulu kaidah pencacahannya, nanti baru kita hitung dengan persamaan permutasi. Jadi saya ulangi, kita buat dulu kaidah pencacahannya. Ada berapa cara? Ada dua huruf, A, ada B. Kemudian A ini kita kombinasikan atau kita cacah dengan B, ini cacah dengan A. Nah, seperti ini. Berarti yang timbul adalah A, B, 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 A. Ini kaidah pencacahannya. Jadi kalau dua-dua, ada dua kemungkinan AB dengan BA. Jadi kalau A dengan B itu dimasukkan ke dalam kaidah pencacahan dua-dua, artinya dua-dua, A dengan B, B dengan A. Maka jumlahnya adalah banyaknya permutasi adalah dua. Ini kita selesaikan dengan kaidah pencacahan seperti kemarin. Nah, sekarang kita lakukan dengan persamaan. Persamaannya adalah PNN, berarti 22 N-nya. Maka N faktorial, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Ingat anak-anak sekalian, 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Maka banyaknya permutasi adalah 2. Saya lanjut. Oke, sudah? Perhatikan ini anak-anak sekalian, lanjut. Sekarang yang kedua, tentukan banyaknya permutasi dengan 3 unsur. 3. Unsurnya ada 3. Nah, berarti kaidah pencacahnya ada 3. A, B, C. A dengan B, ya. A dengan B dengan C. Jadi membaca kaidahnya, kita buat dulu A. Pertama A, kawannya B dengan C karena dia 3. Kedua B, sisanya A dengan C. Kalau C, sisanya A dengan B. Maka A, B, C yang pertama ini. Yang pertama ini A, B, C. Kemudian, maaf, ada salah sedikit. Iya. Ini A, B, C. Ya. Ini dari sini ke sini. Iya, ke sini. Jadi A, B, C. 1. Yang kedua, ini ke sini A, C, B. Maka hasilnya adalah A, C, B. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah kaidah pencacahannya. Jadi kaidah pencacahannya menurut versi kaidah pencacahannya begitu juga dengan B. B ini B A C, berarti B C A, A C B, C B A. Maka kalau kita lihat dari 2 dipermutasikan 3, berarti ada 3, berarti A B C, A C B, B A C, B C A, dan seterusnya. Nah, ini kaidah pencacahan. Ini kaidah pencacahan. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan permutasi? Berarti kalau 3 ya kita tulis 3 sama dengan N faktorial, P 3 N-nya adalah 3. Ya, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Maaf, ini salah. Ini adalah 6. Ini maaf, ini salah. Harusnya iya 6. Itu ya, anak-anak sekalian, ada kesalahan, adanya 6. Jadi banyak permutasi adalah 6. Oke. Ya. Oke. Lanjut. 6. Kita lanjut. Sekarang kalau dia diminta permutasinya, kalau tadi 3 unsur 3, sekarang bagaimana? Dari 3 unsur ini, ini A, B, C, ini diminta 2, berarti 2 saja. Berarti kalau 2, tetap kita bagi A, B, A, C. A, B, C, 3. Tapi diminta di sini adalah 2. Ini ya anak-anak sekalian, 2. Nah, sekarang ini disebut dengan permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Kalau tadi permutasi dengan unsur yang dengan unsur yang sama, ini sebagian unsur yang berbeda. Sebagian. Jadi ada kalimat sebagian.
maka tidak sama dengan tadi. Kenapa? Kalau tadi 3333, sekarang dia berbeda, kemauannya berbeda. Yaitu kemauannya adalah 22. Jadi A, B, C tetap seperti ini. Kemudian tetapi A dengan B jadi AB, A dengan C, B dengan C adalah BC, AC seperti itu ya anak-anak sekalian. Kemudian A dengan B, dengan BA, BA, BC, kemudian ini harusnya AC, mohon maaf, ini salah lagi, ini harusnya A, ya, AC, ini harusnya AC ya seperti itu. AC, CA, kemudian CB. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dia ini 22, 23. Ya, kalau tadi 33, ini kondisinya 22. Maka ada 9 cara. 1, 2, ada 6 bukan 9. Maaf sekali lagi ini salah ini. Ini salah lagi ini. Ini harusnya 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maka PNR seperti tadi rumusnya pada sesi pertama tadi N faktorial. Ingat rumusnya berbeda. Kalau tadi P faktorial, sekarang P N faktorial per N min R faktorial. N-nya adalah 3, unsurnya 3. Diminta dia R-nya 2 unsur dengan. Jadi pengambilannya 2 seperti ini. Sudah ngerti anak-anak sekalian ya? Berarti ini kita susun dulu ABC, ABC, BAC, CAB. Kalau A berarti kombinasi dengan BAB, kombinasi dengan CC, BA, BC, CADB. Kenapa seperti ini? Saya stop sampai sini karena ini minta 2 unsur. Ya, 2 unsur. Berarti ada 6 cara. Nah, sekarang N-nya 3, R-nya 2. Maka N-nya 3 faktorial, 3 dikurang 2, 1 faktorial. 3 berarti 3 kali 2 kali 1 dibagi 1, 6 cara. Seperti itu. Jadi 6 cara. Berbeda dengan tadi. Oke? Anak-anak sekalian, silakan diperhatikan lagi. Pak lanjut. Ya, sekarang soal. Contoh lagi. Ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus OSIS. Jadi lihat sini anunya. Ini kita lihat sini. Lihat sini. Ini ya anak-anak sekalian. Ini, sorry. Ya. Ini, lihat soalnya ini. Ya, ya seperti ini. Nah, ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas 11 yang terdiri dari 1 ketua. Sorry, saya hapus dulu. 1 ketua, 2 sekretaris, 3 bendahara. Berarti 3. Ada 3, R-nya 3. Sekarang berapa jumlah orangnya? Caranya yang harus order. 1 untuk memilih ketua ada 10 cara, sekretaris ada 9 cara, bendahara 8 cara. Kenapa? Ketika memilih ketua ada 10 cara, berarti tinggal 9 memilih sekretaris. Ketika sekretaris sudah terpilih, berarti tinggal 8, berarti 8 seperti ini. Maka secara keseluruhan jumlahnya adalah 10 kali 9 kali 8, 720 cara. Jadi 720 cara. Nah, bagaimana kita menggunakan persamaan? Jadi ada 3 ya, persamaan. Masalah di atas adalah perwujudan 3 unsur berbeda diambil dari 10 unsur yang berbeda. Berarti N-nya 10 unsurnya, caranya ada 3. Jadi ada orang 10. Ada 10 orang yang akan dipilih. Dengan teknik pemilihannya ada 3, yaitu milih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa cara? Kalau hitungan-hitungan seperti ini, ya 720. Nah, sekarang kita masukkan. Jadi saya ulangi. Jumlah orang yang akan dipilih itu adalah 10. Ini ya, ini 10. Nah, yang akan dipilih adalah 3. Yang dipilih adalah 3, yaitu pertama ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara. Berarti 3. Maka kalau secara hitung-hitungan seperti ini ada 720. Sekarang kita masukkan ke persamaan. Nah, berarti N faktorial per N min R faktorial. N-nya 10, R-nya 3. Maka P10 faktorial ini menjadi 10 kurang 3, 7. Kita rubah 10 faktorial adalah 10 kali 9 kali dan seterusnya. Kemudian bawahnya 7, mulai dari 7 sampai dengan 1.
Kalau 10 dia mulai 10 sampai dengan 1. Kemudian kita coret sampai 7, sisanya adalah 10 kali 9 kali 8, 720. Jadi sama. Sekali lagi, yang ini sama dengan sebagian tadi, sebagian yang berbeda ya, anak-anak sekalian, kita menggunakan rumus ini. 32, 10, 3, 32 tadi seperti. Kalau dia 33 dan seterusnya lain ceritanya anak-anak sekalian. Ini 10. Jumlahnya adalah 10, R-nya 3. R ini adalah memilih 3 dari 10. Nah, maka kombinasi caranya adalah 220. Oke, anak-anak sekalian, saya hapus ini. Jelas, saya silakan diperhatikan. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian demikian anak-anak sekalian penyampaian materi permutasi akan saya lanjutkan lagi nanti pada sesi kedua, pada bagian kedua dalam minggu ini juga. Nah, untuk itu perhatikan, di-download, kemudian dipelajari dengan baik, karena sekali lagi saya informasikan saya akan melakukan assessment, yaitu penilaian berbentuk kuis setelah KD-nya selesai. Saya gabung seluruhnya, nanti KD-nya nanti Anda dapat melakukan pembahasan soal. Jaga kesehatan Anda, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan lupa protokol kesehatan, tetap berdoa. Mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan yang lain. Insya Allah Anda ikuti saja aturan-aturan protokoler ini ada 4 ini, supaya nanti kita akan terhindar dari penyebaran penyakit COVID-19. Sudah terlalu lama kita tidak bertemu. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bertemu pada kesempatan yang baik nanti seperti itu. Saya berharap bahwa sebelum Anda tamat kita dapat bertatap muka pada pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.